PT Multimedika Internasional Tbk atau MMIX mempercepat ekspansi bisnis melalui pembangunan pabrik popok di Legok, Kabupaten Tangerang. Fasilitas baru ini diharapkan menjadi sumber pertumbuhan pendapatan perseroan sekaligus memperkuat posisi MMIX di industri personal care nasional. MMIX telah menggelontorkan investasi sekitar 4 juta dolar Amerika untuk membangun pabrik baru di Legok, Tangerang. Sekitar 15% dana berasal dari perseroan, sementara 85% lainnya berasal dari penanaman modal asing. Investasi ini menjadi bagian dari strategi ekspansi jangka panjang. Pada tahap awal, pabrik memiliki kapasitas produksi sekitar 900 popok per menit atau setara 1,8 miliar popok per tahun. Dalam jangka panjang, MMIX menargetkan penambahan hingga 10 lini produksi dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Selain memproduksi popok bayi, fasilitas baru ini juga akan memproduksi popok dewasa, pembalut wanita, dan underpad. Diversifikasi produk tersebut diharapkan memperluas sumber pendapatan perusahaan. MMIX memperkirakan operasional pabrik baru akan menambah pendapatan holding sekitar 10 miliar rupiah hingga 20 miliar per bulan. Kondisi tersebut akan menjadi pendorong pencapaian target penjualan perseroan yang dipatok sebesar 388 miliar rupiah pada 2026. Pembangunan pabrik baru menunjukkan strategi MMIX bergeser dari sekedar distributor menjadi perusahaan manufaktur dengan nilai tambah lebih tinggi. Melalui peningkatan kapasitas produksi, efisiensi biaya, dan penguatan rantai pasok, perseroan berupaya meningkatkan daya saing sekaligus menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Kimia Farma Tbk atau KF terus mempercepat pengembangan bahan baku obat dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perseroan memperkuat ketahanan industri farmasi nasional di tengah dinamika geopolitik dan gangguan rantai pasok global. Kimia Farma terus meningkatkan produksi bahan baku obat melalui optimalisasi fasilitas produksi dan pengembangan produk dengan tingkat komponen dalam negeri yang tinggi. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kemandirian industri farmasi nasional sekaligus menjaga ketersediaan obat dalam negeri. Hingga saat ini lebih dari 95% bahan baku obat masih berasal dari impor. Kondisi tersebut membuat industri farmasi Indonesia rentan terhadap gangguan rantai pasok, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan biaya logistik akibat gejolak global. Melalui PT Kimia Farma Sungwon Pharmacopeia, perseroan telah mengembangkan fasilitas produksi bahan baku obat di Cikarang. Saat ini, fasilitas tersebut memiliki 19 jenis bahan baku obat bersertifikat CPOP, dengan sebagian besar juga telah mengantongi sertifikat halal. Produk yang dihasilkan mendukung terapi kardiovaskular, antibiotik, dan antiretroviral. Pengembangan bahan baku lokal memungkinkan Kimia Farma menekan biaya impor, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperkuat ketahanan pasokan obat nasional. Langkah Kimia Farma menunjukkan bahwa hilirisasi industri farmasi tidak hanya berdampak pada pengurangan impor, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi industri kesehatan nasional. Bagi KAEF, penguatan produk bahan baku obat menjadi fondasi penting untuk meningkatkan daya saing, memperkuat kinerja usaha, dan mendukung ketahanan kesehatan Indonesia di masa depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, Mendikti Saintek Brian Yuliarto mendorong perguruan tinggi dan para ilmuwan mendukung berbagai program prioritas nasional melalui kolaborasi riset strategis. Pada sektor kemandirian energi dan infrastruktur misalnya, peneliti perguruan tinggi saat ini tengah menggarap riset bensin sawit, pengembangan kompor listrik, dan kajian implementasi pembangkit listrik 100 gigawatt. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mendorong perguruan tinggi dan para ilmuwan untuk mendukung akselerasi berbagai program prioritas nasional melalui kolaborasi riset strategis lintas kementerian. Menteri Brian mengungkapkan pada sektor kemandirian energi dan infrastruktur misalnya, peneliti perguruan tinggi saat ini tengah menggarap riset bensin sawit, pengembangan kompor listrik, dan kajian implementasi pembangkit listrik 100 gigawatt.
Selain itu, para ilmuwan juga dilibatkan dalam kajian proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall di pantai utara Jawa, riset pengembangan vaksin tuberkulosis, penguatan industri farmasi, hingga genom pertanian guna menghasilkan varietas unggul yang mampu menggantikan produk impor. Hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa. Kolaborasi intervensi akademis tersebut juga diperluas ke pengembangan teknologi pengolahan sampah terbaru, riset kapal nelayan listrik, desain hunian vertikal terintegrasi, hingga pengembangan industri semikonduktor nasional yang dikoordinasikan bersama Badan Pengelola Investasi dan Antara. Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Perindustrian mendorong kebijakan yang berimbang terhadap industri hasil tembakau sehingga mampu melindungi aspek kesehatan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan industri, investasi, dan jutaan tenaga kerja yang bergantung pada ekosistem pertembakauan nasional. Direktur Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Mary Janti Punguan Pintaria terus mengawal kebijakan yang berimbang di industri hasil tembakau atau IHT. Mary mencatatkan IHT saat ini didukung sekitar 1.700 unit usaha, di mana sekitar 87.000% merupakan industri kecil dan menengah dan menyerap lebih dari 540.000 tenaga kerja langsung. Sementara pada sektor hulu terdapat lebih dari 527.000 petani tembakau dan lebih dari 1 juta petani cengkeh yang menggantungkan penghidupannya pada ekosistem ini. Namun demikian, Mary mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kinerja industri menghadapi tekanan. Kontribusi IHT terhadap PDB non-migas menurun dari 4,59% pada 2021 menjadi 3,91% pada 2025. Produksi rokok domestik juga mengalami tren penurunan dari 334 miliar batang pada 2021 menjadi 307 miliar batang pada 2025, sehingga membuat penurunan serapan tenaga kerja dan penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun lalu. Kalau terkait kemasan ini yang paling kita khawatirkan itu adalah terjadinya peningkatan rokok ilegal dengan tidak diatur dengan satu warna pun. Rokok ilegal kita saat ini 13,9%. Hitung-hitungan kami 13,9% itu potensial losses dari cukai itu sudah mencapai 31 triliun. Itu minimal karena kita pengalinya adalah cukai rokok SPM SKM karena nggak mungkin rokok ilegal itu SKT ya. Itunya produksinya juga sehari berapa, pasti dia tuh produksi mesin yang bisa dalam per menitnya itu sekian ribu batang. Kedepan, Kemenperin akan terus menjalankan berbagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing IHT antara lain melalui peningkatan ekspor, pengawalan regulasi agar tercipta iklim usaha yang kondusif, pengembangan diversifikasi produk tembakau bernilai tambah tinggi, penguatan standarisasi dan inovasi teknologi, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan industri hasil tembakau. Dari Jakarta, Arif Firmansyah, IDX Channel. Ya, senior ekonom Indef Tauhid Ahmad menyebutkan berbagai indikator menunjukkan kinerja industri hasil tembakau terus mengalami pelemahan dalam beberapa tahun terakhir sehingga memerlukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh. Menurut Tauhid, produksi rokok nasional terus mengalami tren penurunan sejak 2019. Pada 2025, produksi tercatat hanya mencapai sekitar 307 miliar batang, menjadi level terendah dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh melemahnya daya beli masyarakat serta meningkatnya peredaran rokok ilegal. Di sisi lain atau di sisi fiskal, penerimaan cukai hasil tembakau dalam 3 tahun terakhir juga mengalami penurunan. Meski pemerintah menargetkan penerimaan cukai tahun 2026 sebesar 225 triliun rupiah, namun fenomena downtrending dan meningkatnya rokok ilegal menjadi tantangan utama dalam mencapai target tersebut. Indef merekomendasikan pemerintah mempertimbangkan moratorium kenaikan tarif cukai selama 2 tahun serta menyelaraskan harga jual eceran dengan daya beli masyarakat serta memperkuat pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal agar kebijakan fiskal yang diterapkan lebih efektif.
Pemirsa, Kementerian Pariwisata tengah menyiapkan insentif khusus untuk 10 kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata. Langkah ini untuk mendorong minat investor global untuk berinvestasi di sektor pariwisata Indonesia. Menteri Pariwisata Widianti Putri menyatakan pihaknya saat ini tengah menyiapkan program insentif khusus untuk 10 kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam menciptakan pariwisata berkualitas di tanah air, bukan hanya peningkatan jumlah pengunjung atau wisatawan asing maupun domestik. Menpar Widianti menegaskan insentif kawasan ekonomi khusus pariwisata ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2025-2029. Kebijakan 10 insentif kawasan ekonomi khusus ini juga berfungsi untuk upaya menjaga iklim investasi dan bisnis yang kondusif melalui koordinasi dengan sektor swasta. Dan dengan adanya 13 destinasi wisata prioritas dan destinasi wisata regeneratif, Kementerian Pariwisata meyakini adanya peluang investasi yang cukup besar, di mana potensinya ditemukan di berbagai segmen, mulai dari segmen gastronomi, wellness, bahari, budaya, petualangan hingga MICE, meeting, insentif, convention, and exhibition. Dalam catatan Kementerian Pariwisata sepanjang tahun 2025, sektor pariwisata mencatatkan kinerja impresif dengan raihan devisa mencapai 18,27 miliar dolar Amerika Serikat, angka tertinggi dalam sejarah pariwisata Indonesia. Selain itu, pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 10,8%. Dari Jakarta, Tim Liputan, ID Action.